Kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya, maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya, sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik-baik. Kejaksaan Agung menahan Menteri Komunikasi dan Informasi. Johnny G. Plate, Sekjen Partai Nasdem itu ditahan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Itu ternyata mulai dari perencanaan, dari pembentukan konsultan, pembentukan barang, makar dan sebagainya itu, itu yang kemudian dijadikan alasan. Mari kita berpikir positif saja. Ini tidak mengarah ke partai, tapi tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan. Saya sudah pastikan Kejaksaan Agung ini ada politiknya, enggak. Justru saya bilang ya sudah, kalau memang dua alat bukti terpenuhi, ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Karena kalau sudah memenuhi syarat kok tidak diangkat dengan alasan kondusivitas politik, maka itu salah. Setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Terkait dengan aliran dana dan sebagainya, tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini, kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Dalam kasus itu, Kejaksaan Agung menyimpulkan telah terjadi kerugian negara senilai 8,23 triliun rupiah. Penangkapan terhadap Johnny G. Plate itu menimbulkan polemik sebab publik mengaitkannya dengan unsur politik. Terlebih lagi, Partai Nasdem yang dinahodai Surya Paloh sebagai ketua umum partai tersebut belakangan ini disebut-sebut telah berseberangan dengan Presiden Jokowi dalam mengambil sikap politik menuju Pilpres tahun 2024. Surya Paloh bersama Partai Nasdem belakangan ini secara terbuka memberikan dukungan dengan Anies Baswedan. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan, dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi gitu. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau nggak sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa
kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memuncakkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Begitu banyak orang mengatakan A, B, C, D, E tentang kami, dan Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan, dan sampai kepada sikapnya. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Sedangkan Presiden Jokowi lebih cenderung memberikan dukungan terhadap dua tokoh bakal calon presiden atau baca pres, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Berawal dari soal perbedaan pandangan politik itulah sebagian pihak meyakini bahwa penangkapan Johnny G. Plate merupakan hasil adanya intervensi politik, kekuasaan, dan penegakan hukum dijadikan sebagai alat. Tapi kalau saya, dari tulisan-tulisan, dari fakta dan informasi yang kami dapat, memang hukum termasuk kasus-kasus korupsi itu dijadikan daya tawar. Kalau dia masuk koalisi, aman. Kalau dia masuk oposisi, dia dimunculkan. Yang ini barangkali akan samar-samar. Tetapi kalau bolehlah saya mengangkat bagaimana misalnya ancaman terhadap Partai Demokrat. Ini kan manuvernya jelas dilakukan oleh orang istana, oleh Kepala Staf Kepresidenan. Terakhir ada PK. Jika PK-nya dimenangkan, itu kan ujungnya adalah batalnya, sulitnya maju calon presiden Anies Baswedan yang diusung oleh koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Jadi masing-masing partai ini, baik PKS digoda dengan berbagai cara, tawaran menteri, Demokrat diganggu eksistensinya lewat manuver istana yang tidak lain adalah bawahan Pak Jokowi sendiri. Nasdem tentu saja, sebagaimana dikatakan Pak Saud tadi, sulit melepaskan bahwa ini adalah bagian dari konsekuensi berpindah koalisi dari awalnya dengan Pak Jokowi dan sekarang keluar dari strategi koalisi pemenangan Pilpres Pak Jokowi. Nah, bahwasanya ada kasus hukum itu memang harus dilakukan prosesnya sebagaimana mestinya. Tetapi bahwasanya kemudian ini ada politisasi bagian dari strategi Pilpres, itu yang diharamkan, tidak boleh terjadi. Jangan dicampur adukan antara strategi pemilu dengan pemberantasan korupsi karena akan sangat berbahaya. Presiden Jokowi disebut-sebut sebagai tokoh yang melatar belakangi penangkapan terhadap politisi Partai Nasdem tersebut. Clear. Namun, Kejaksaan Agung membantah bahwa penangkapan terhadap Johnny G. Plate itu tidak ada kaitannya dengan unsur politik. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Menurutnya, penangkapan Johnny G. Plate murni penegakan hukum. Terkait dengan dugaan korupsi senilai 8,23 triliun rupiah yang disebut-sebut publik sebagian dananya ada dugaan mengalir ke Partai Nasdem, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi memastikan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan aliran dana. Menanggapi persepsi publik soal aliran dana yang mengalir ke Partai Nasdem, Surya Paloh meminta agar Kejaksaan Agung memeriksa terhadap siapa saja yang terlibat dan periksa juga seluruh institusi yang ada, termasuk Partai Nasdem ini dan Nasdem Welcome soal itu, katanya. Sejalan dengan itu pula, Surya Paloh juga tidak berharap pergantian jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi sepeninggalnya dari Johnny G. Plate berasal dari partainya. Menurut Surya Paloh, pengisian kekosongan jabat Menkominfo itu merupakan hak prerogatif Presiden. Kita harus menghormati proses hukum yang ada. Ya.
Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Dan Surya Paloh hanya mencopot jabatan Joni G. Plate dari Sekjen Partai Nasdem setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan ditahan di rutan Salemba. Presiden Jokowi kemudian menetapkan Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo. Jokowi tidak mungkin jadi presiden tanpa bantuan para pengembang. Jelas ingin meneruskan langkah-langkahnya yang menyengsarakan banyak rakyat dan menguntungkan kalangan konglomerat dan korporat. Namun dalam masa agama, Jokowi bertahan dalam bolalah semacam kesesatan. Ya, kesesatan politik, kesesatan ekonomi, mungkin juga kesesatan moral, ya, yang berakhir dengan robohnya demokrasi Indonesia. Demikian, tetap semangat.